Wabarakatuh. Perkenalkan, Santi Zahurin In dengan NIM 21010101005. Nah, di sini saya melaksanakan perkuliahan semester antara di pertemuan kelima dengan materi landasan bimbingan dan konseling. Lah, apa sih pengertian landasan bimbingan dan konseling? Ini adalah dasar-dasar yang menjadi acuan dalam penyelenggaraan layanan agar sesuai dengan kebutuhan peserta didik, terus perkembangan ilmu pengetahuan serta nilai-nilai yang berlaku di masyarakat. Yang pertama itu adalah landasan filosofis. Landasan filosofis ini berhubungan dengan pandangan tentang hakikat manusia, terus kehidupan, terus dan pendidikan. BK ini memandang setiap individu ini mempunyai kepribadian yang unik, memiliki potensi, dan serta mampu berkembang secara optimal apabila memperoleh bantuan yang tepat. Terus yang kedua ada landasan psikologis. Landasan psikologis ini didasarkan pada ilmu perkembangan kepribadian, terus motivasi dan proses belajar individu. Melalui landasan ini, konselor ini memahami karakteristik dan kebutuhan peserta didik sesuai tahap perkembangannya. Dan yang ketiga itu ada landasan pedagogis atau pendidikan. Landasan pedagogis ini menempatkan BK sebagai bagian integrasi dari proses pendidikan. Nah, layanan BK ini mendukung peserta didik dalam mencapai tujuan pendidikan melalui pengembangan aspek pribadi, sosial, belajar, dan karir. Dan yang keempat ada landasan sosiologis atau layanan ini tuh membimbing peserta didik bagaimana sih interaksi kepada sesama teman, terus guru, kepala sekolah, orang tua, dan masyarakat. Dan yang kelima ada landasan yuridis. Landasan yuridis ini merupakan dasar hukum pelaksanaan BK di Indonesia. Beberapa regulasi yang menjadi acuan antara lain yang pertama Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Terus yang kedua Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 111 Tahun 2014 tentang bimbingan dan konseling pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Terus yang ketiga Panduan Operasional Penyelenggaraan Bimbingan dan Konseling atau POPBK yang diterbitkan oleh Kemendikbud. Tujuan landasan BK ini apa sih? Yang pertama yaitu menjadi pedoman dalam penyelenggaraan layanan BK, terus membantu peserta didik berkembang secara optimal. Terus yang ketiga ini manajemen layanan menjamin BK sesuai dengan nilai, norma, dan peraturan yang berlaku. Dan yang keempat mendukung pencapaian tujuan pendidikan nasional. Kesimpulannya, landasan bimbingan dan konseling ini terdiri dari atasan landasan filosofis, terus landasan psikologis, pedagogis, sosiologis, terus religius, yuridis. Terus kalau religius itu lebih ke nilai-nilai norma aturan agama. Terus keenam, landasan tersebut menjadi dasar bagi guru atau konselor dalam merencanakan, terus melaksanakan, dan mengevaluasi layanan sehingga dapat membantu peserta didik ini berkembang secara optimal. Mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.